Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Agustin, motivator magang gelombang 9 di Bandung. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari tugas di luar kelas hari kedua. Sebelumnya, salam Bimda, tetap semangat dan terus belajar. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan pertama tentang individual system. Pertanyaan yang pertama adalah apa pengertian dari individual system? Individual system adalah proses belajar yang berpusat pada anak sebagai subjek belajar. Artinya, anak berperan aktif dalam kegiatan bermain sambil belajar, sedangkan motivator berperan memberi motivasi dan juga apresiasi agar anak semangat belajar. Yang kedua, mengapa pendekatan yang dilakukan harus individual system? Agar motivator dapat mengenali karakter anak, kegemaran, dan juga kemampuan dari masing-masing anak, sehingga motivator dapat memberikan pembelajaran yang sesuai dengan masing-masing anak tersebut. Yang ketiga, apa tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan pendekatan secara individual system? Tujuannya agar proses belajar bisa dilakukan secara small step system atau secara bertahap, sehingga motivator tidak memperlakukan anak secara classical system. Dan yang keempat, di Bimba, murid dan guru memiliki peran masing-masing. Sebutkan apa peran guru dan murid. Peran guru atau motivator yaitu menciptakan proses pembelajaran yang sepenuhnya fun learning atau menyenangkan, mengenali karakter, minat, dan kemampuan anak, serta memvariasikan aspek belajar dengan kegiatan belajar menggunakan metode bandul agar anak tidak merasa bosan dan merasa senang dalam belajar. Sedangkan peran anak atau peran murid adalah berperan aktif dalam kegiatan bermain sambil belajar dan dapat memilih pembelajaran apa yang akan dilakukan terlebih dahulu. Pertanyaan kelima, apa perbedaan antara metode individual system dengan classical system? Perbedaannya, jika dilihat dari perbandingan jumlah muridnya, pada individual system perbandingan jumlah muridnya lebih sedikit, sedangkan di classical system jumlah muridnya lebih banyak, cenderung lebih banyak. Dan untuk yang lainnya dari segi materi untuk individual system ini lebih berbeda-beda karena disesuaikan dengan kemauan dan juga kemampuan anak. Sedangkan untuk classical system materinya ini diseragamkan. Dan untuk kurikulum sendiri, untuk individual system, kurikulumnya ini menyesuaikan dengan kemauan dan juga kemampuan anak. Sedangkan untuk classical system, kurikulum yang digunakan sudah ditentukan sejak awal dan bersifat universal. Dan selain itu, untuk individual system, di sini anak sebagai subjek belajar, sumber informasi, dan juga sumber belajar. Sedangkan pada classical system yang menjadi sumber belajar, sumber informasi adalah seorang motivator atau guru. Untuk pertanyaan yang keenam, bagaimana cara yang dilakukan motivator agar dapat melakukan pendekatan secara individual system? Motivator harus mencari tahu terlebih dahulu dan mengenal karakter setiap anak. Selain itu, motivator juga harus mencari tahu kesukaan anak dan belajar memahami serta mengerti mereka. Nomor 7, apa dampak yang akan terjadi bila pendekatan dilakukan secara individual system? Yang akan terjadi adalah motivator dapat lebih mengenal dan memahami setiap anak, dan juga pembelajaran yang diberikan akan sesuai dengan kemauan dan juga kemampuan anak, sehingga anak akan lebih nyaman dan lebih senang untuk belajar. Dan juga anak lebih dapat leluasa mengeksplor kegemaran dan juga kemampuannya. Untuk pertanyaan nomor 8, apa dampak yang terjadi bila pendekatan dilakukan secara classical system? Yang akan terjadi adalah materi pembelajaran yang seragam membuat anak merasa terpaksa dalam belajar karena materi yang diberikan kemungkinan besar tidak sesuai dengan kemauan dan juga kemampuan anak tersebut. Nah, selanjutnya, anak kurang bisa mengeksplorasikan diri karena dibatasi oleh kurikulum yang berlaku. Dan juga motivator akan lebih kesulitan untuk mengevaluasi kemajuan dan juga kekurangan dari masing-masing anak karena materi yang diberikan seragam. Dan selanjutnya, anak dan motivator sulit menentukan minat dan bakat masing-masing anak tersebut
Dan yang terakhir adalah adanya standarisasi nilai atau kemampuan yang terlalu tinggi atau sulit untuk beberapa anak. Sekarang kita akan masuk kepada pembahasan yang kedua, yaitu materi tentang variation skill. Yang pertama adalah apa pengertian dari variation skill. Variation skill adalah kemampuan yang harus dimiliki setiap motivator untuk memvariasikan antara aspek belajar dan kegiatan belajar. Yang kedua, mengapa kegiatan belajar harus divariasikan, yaitu agar anak tidak merasa bosan pada saat proses pembelajaran berlangsung. Yang ketiga, apa tujuan yang ingin dicapai dengan memvariasikan kegiatan belajar? Yang ingin dicapai adalah agar anak tidak merasa bosan, semakin tertarik dengan belajar, bersemangat, dan juga antusias dalam kegiatan bermain sambil belajar tersebut. Yang keempat adalah sebutkan 3 aspek belajar. 3 aspek belajar di sini meliputi aspek kemampuan afektif atau kemampuan yang berkaitan dengan hati dan perasaan. Yang kedua adalah aspek kemampuan kognitif atau yang berkaitan dengan sistem kerja otak ataupun kecerdasan. Dan yang ketiga adalah aspek kemampuan psikomotorik yang dibagi dua, di mana lain adalah psikomotorik kasar dan juga psikomotorik halus. Pertanyaan kelima, kegiatan apa yang termasuk aspek kognitif? Yaitu kegiatan yang termasuk aspek kognitif adalah kegiatan baca dan berhitung. Yang keenam, kegiatan apa yang termasuk kegiatan aspek afektif? Yaitu kegiatan berdialog, bernyanyi, bercerita, dan juga berdongeng. Yang ketujuh, aspek psikomotorik. Yaitu motorik kasar adalah seperti berlari, melempar bola, berjalan, dan juga menari. Untuk motorik halus adalah menarik garis, mewarnai, dan juga menulis. Yang kedelapan atau pertanyaan kedelapan adalah bagaimana cara motivator memvariasikan kegiatan belajar dengan aspek belajar. Nah, caranya dengan menerapkan metode atau teori Bandul, yaitu memvariasikan kegiatan utama, yaitu membaca dengan kegiatan lainnya yang disukai seperti bernyanyi, bercerita, berdialog, berdongeng, berhitung, dengan tetap kembali atau tetap fokus kepada kegiatan utama yaitu membaca. Untuk pembahasan yang ketiga, kita akan membahas tentang teori belajar dalam psikologi pendidikan. Pertanyaan yang pertama, apa yang dimaksud dengan the law of effect atau hukum akibat? The law of effect atau hukum akibat adalah ketika kita melakukan suatu kegiatan yang cenderung menyenangkan, maka akibatnya kita akan senang untuk melakukan tersebut di lain hari atau di lain waktu. Contohnya, ketika motivator membimbing anak dengan cara yang menyenangkan, dengan metode pendidikan atau metode belajar yang fun learning, maka anak akan cenderung ingin mengulangi kegiatan tersebut berkali-kali. Nah, yang kedua, apa yang dimaksud dengan the law of exercise atau hukum latihan? Yaitu adalah ketika suatu kegiatan yang terus diulang, maka akan berdampak mampu. Nah, di sini menjelaskan hubungan antara koneksi, rangsangan, ataupun respon menjadi kuat apabila sering digunakan. Jadi semakin sering anak kita latih untuk latih membaca, berhitung, maka anak akan semakin mampu untuk mempraktikkannya di kehidupan sehari-hari mereka ataupun dalam kegiatan bermain sambil belajar tersebut. Nah, yang ketiga adalah apa yang dimaksud dengan the law of readiness? Yaitu adalah ketika seseorang mampu, maka semakin siap dan juga terampil, serta prosesnya pun akan semakin menyenangkan. Dampaknya akan menumbuhkan minat yang menggelora dan minat kuadrat dalam diri orang tersebut. Jadi semakin kita siap, semakin kita mampu, kita akan semakin siap untuk menghadapi latihan-latihan berikutnya, seperti itu. Jadi semakin anak sudah mampu membaca, menulis, berhitung, untuk kedepannya anak akan lebih mampu untuk mengerjakan hal-hal semacamnya atau yang meliputi kegiatan berhitung, membaca, dan lainnya. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bimba, tetap semangat dan terus belajar.